Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Kitabur Riqaq tentang kelembutan atau melembutkan hati, bab ke-36. Ya, bab sebelumnya mengerikan ya, tentang dicabutnya amanah, ya, hilangnya amanah. Apa namanya, nggak bosan gitunya. Saya ulang nih, di mana amanah ini kan salah satu dari dua hal yang mengawal, yang menyelamatkan seseorang ketika menyeberang jembatan atau titian jahanam, di mana jembatan tersebut adalah satu-satunya jalan menuju ke surga. Nah, yang mengawalnya, yang menyelamatkan seseorang ketika menyeberang di sana itu dua perkara, yaitu amanah dan silaturahmi. Nah, sementara bab ke-35 nya kemarin menerangkan hilangnya amanah. Bahkan hilangnya itu kalau oleh Imam Bukhari nya, oleh Imam Bukhari digambarkan seperti pada hadis ketiganya di bab tersebutnya, di bab ke-35. Pada hadis ketiga Imam Bukhari memasukkan hadis yang isinya sabda Rasulullah SAW, innaman nasu kal ibilil mi'ah la takadu tajidu fiha rohilah. Nah, ini yang mengerikan nih, hilangnya amanah sampai seperti ini. Sesungguhnya manusia itu seperti 100 unta, hampir saja tidak ada satupun yang bisa dijadikan tunggangan. Nah, ini gambaran tentang hilangnya amanah. Dari 100 unta tidak satupun, hampirnya tidak ditemukan gitu yang bisa ditunggangi. Nah, ini gambaran tentang hilangnya amanah, artinya hampir tidak ada, ya bukan hilang sama sekali, ya, hampir tidak ada yang masih menjaga amanah. Ini maksudnya hadis Imam Bukhari memasukkan hadis ketiga di sini adalah demikian. Bab hilangnya amanah. Nah, hadis yang pertama ini mengulas juga lah sedikitnya bab yang kemarin. Hadis yang pertama, apabila orang-orang sudah menyerahkan kepemimpinan kepada bukan ahlinya, orang-orang ini yang hilang amanah, mereka gitu ya disebutnya hilang amanah, yaitu orang-orang sudah menyerahkan kepemimpinan atau memilih pemimpin itu bukan orang yang pantas, yang tepat. Ya, tentunya seorang pemimpin ya yang tepat itu adalah ahlul ilmi wal fadli, sebetulnya ahli ilmu dan memiliki keutamaan, kelebihan. Nah, dan ada keutamaan kelebihan di situ adalah dalam hal akhlak dan amal. Ya, mestinya pemimpin itu orang yang demikian ya. Nah, nomor satu demikiannya Rasulullah SAW menggambarkan hilangnya amanah itu apabila urusan diserahkan bukan kepada ahlinya. Nah, itu gambarannya itu dari kalau masyarakat, orang-orang manusia gitunya sudah memilih pemimpin itu bukan orang yang semestinya, yaitu ahlul ilmi wal fadli, ya, ahli ilmu dan memiliki keutamaan. Dan keutamaan di situ adalah akhlak dan amal. Hadis yang pertama. Nah, hadis yang kedua di situ gambaran Rasulullah SAW menggambarkan hilangnya amanah itu artinya tidak sekaligus, tapi digambarkannya seperti ini. Seseorang tidur lalu tercabut sedikit, ada bekasnya. Kemudian besoknya tidur lagi, tercabut lagi. Kemudian bertambah juga bekasnya. Artinya sedikit dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Nah, amanah itu terus saja semakin tercabut, bahkan sampai hilang sama sekali.
Nah, hingga ada yang mengatakan di daerah Anu misalnya ada orang terbaik lah, ada orang yang luar biasa lah. Digambarkan seperti orang yang paling cerdas, orang yang paling bijak, orang yang paling berani. Ternyata waktu ditemui dia itu orang yang imannya hanya sebesar debu. Itu yang terbaik yang seperti itu. Nah, di hadis yang ketiga semakin jelasnya hilangnya amanah itu artinya sudah sangat masif bahasanya, ya mungkin sangat ya gitulah. Sampai sangat-sangat sulit, hampir saja tidak ditemukan satu pun orang yang masih menjaga amanahnya. Nah, padahal kalau satu masyarakatnya sudah menjadi demikian, di hadis bab sebelumnya di dalam bab perginya hilangnya orang-orang yang soleh, Imam Bukhari memasukkan hadis yang menerangkan ya karena orang-orang yang solehnya pergi, orang-orang yang solehnya satu persatu meninggal, maka tinggallah manusia-manusia dengan kualitas sampah, orang-orang yang hilang amanah. Dan yang terpenting ya yang adalah hal yang tadi, padahal itu kan amanah itu salah satu dari dua perkara, dua hal yang mengawal dan menyelamatkan seseorang ketika menyeberang titian jahanam menuju surga. Nah, di dalam hadis yang menerangkan demikian itu kan bahkan ada yang ketika menyeberang itu jatuh di sana, jatuh artinya ke dalam neraka jatuhnya. Padahal yang menyeberang ke sana itu khusus orang-orang yang beriman. Tapi ada yang jatuh dari jembatan tersebut, artinya tidak sampai ke seberang. Berarti kan dia orang yang beriman masuk nerakanya tanpa hisab. Ya, tanpa hisab, belum dihisab, menyeberang itu mau menuju ke sana, belum dihisab sudah jatuh. Nah, karena ya ini diantara penyebabnya kan duanya bukan hanya satu lah. Kalau orang yang hilang amanah mah pasti tidak silaturahmi. Ya, kalau orang sudah hilang amanah pasti tidak silaturahmi. Orang yang hilang amanah mana mungkin nyambung dengan Allah. Nah, itulahnya yang bab ke-35 mengerikannya babnya ya. Tentang amanah, di mana amanah itu kan sesuatu yang Allah masukkan ke dalam diri manusia, bahkan Allah simpan di lubuk hati yang paling dalam dari manusia. Artinya itu salah satu bekal gitulahnya, sekaligus bekal sekaligus bukti itu Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, oleh Allah manusia itu diberi bekal supaya selamat nanti di akhirat. Nah, ternyata kan tercabut, amanahnya hilang karena tidak dijaga. Karena yang harus menjaga amanah itu adalah orangnya sendiri. Di mana di hadis yang kedua kan digambarkan amanah itu Allah masukkan ke dalam lubuk hati manusia yang paling dalam. Kemudian, nah ini yang disebut menjaga amanah. Kemudian mereka mempelajari dan mengetahui tentang amanah yang sesungguhnya dari Al-Quran. Mereka mempelajari dan mengetahui amanah yang sesungguhnya dari sunnah. Ya, barulah terjaga dengan cara demikian. Nah, orang-orang yang tidak mewarnai, orang-orang yang tidak mewarnai amanah yang dibahankan gitunya, yang ditanamkan oleh Allah ke dalam hatinya dengan Al-Quran dan Sunnah, pasti hilang, pasti akan tercabut lah itu amanahnya. Nah, sekarang di bab yang ke-36, Ar-riya was-sum'ah. Kebetulan mungkinnya bab ini kalau dalam di kajian Tahdzibul Akhlak juga sedang ini ya, bab ini ya, bab riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah, apa ya terjemahnya ya? Ya riya lah ya, riya sudah
dikenal ria. Dan sum'ah, ria itu adalah beramal soleh, tapi artinya yang dilakukannya amal solehnya, atau bukan beramal soleh, mengerjakan amal soleh, tapi ditujukan, diperlihatkan kepada sesama manusia. Nah, kalau di sini banyak nih ya ininya pemahaman lah. Nah, banyak nih pemahaman. Nah, kurang lebih demikiannya, ria itu melakukan suatu amal soleh tapi mengerjakannya itu untuk diperlihatkan kepada manusia dengan harapan mendapatkan keuntungan dari mereka. Kemudian kalau sum'ah itu adalah mengungkap amal yang telah dilakukannya dengan ikhlas sebetulnya. Jadi amalnya sudah dilakukan, bahkan bisa jadi sudah lama dilakukannya kapan. Tapi kemudian diungkap, disampaikan, diomongkan kepada orang-orang dengan maksud sama dengan ria, yaitu dengan harapannya mendapatkan keuntungan dari sesama manusia. Nah, hadisnya an Jundabin radhiyallahu anhu yaqulu qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man samma'a Allahu bihi wa man yuro illahu bihi. Pendek nih hadisnya nih. Man samma'a Allahu bihi wa man yuro illahu bihi. Kalau ininya ya man samma'a, yang tadi sum'ah, barang siapa sum'ah yaitu mengungkap amal soleh yang telah dilakukannya, bisa jadi sudah lama tadinya amal soleh yang telah dilakukannya, kemudian dia ungkap, dia sampaikan, dia beritakan, dia omongkan kepada orang-orang dengan maksud seperti ria, mendapatkan keuntungan dari mereka, dari sesama manusia. Nah, barang siapa yang sum'ah, maka Allah akan menetapkan, mencap, apa gitu ya, gitunya bahasanya, mencap ya sebagai orang yang sum'ah. Waman yuroi, barang siapa yang ria, maka Allah akan menetapkannya lah gitunya. Allah akan menetapkannya sebagai orang yang ria, akan diungkap oleh Allah gitu ya, oleh Allah akan diungkap sehingga dikenallah orang ini sebagai orang yang ria, dikenallah orang ini sebagai orang yang sum'ah. Nah, terjemahnya lah kurang lebihnya demikian ya. Nah, sekarang penjelasannya nih dari Fathul Bari. Redaksi demikian ini memunculkan banyak pemahaman. Apa sih maksudnya? Ya, kurang lebih dari terjemah yang demikian ya. Barang siapa sum'ah, maka Allah akan menetapkannya sebagai orang yang sum'ah. Artinya Allah akan membuka, akan mengungkap sehingga orang-orang itu akan mengenal sebagai orang yang demikian. Ya, orang-orang yang sum'ah. Artinya orang-orang akan mengenal orang tersebut sebagai orang yang suka membicarakan amal solehnya sendiri kepada orang lain. Ya, kalau ria kan bisa jadi orang tidak tahu kan. Ya, katakanlah seseorang si A misalnya gitu kan, dia ketika beramal soleh, ketika mengerjakan suatu amal soleh itu ternyata ria. Orang-orang itu belum tentu tahu.
Ya apa ada orang yang tahu kalau orang ini beramalnya itu ria? Yang nggak akan ada yang tahu, tapi nanti oleh Allah akan diungkap. Ya, oleh Allah akan diungkap sehingga orang-orang akan tahu bahwa orang ini orang yang ria kalau beramal soleh. Kurang lebih demikian ya ini terjemahnya ya. Susahnya kalau diterjemahnya per kata gitu padan kata-katanya nggak ada. Nah, kurang lebih demikian lah gitunya. Nanti kita tambah nih pemahamannya berdasarkan penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Nah, mulai dari sini nomor 1 nih ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani memberi batasan atau mendefinisikan boleh lah. Ya, riya itu adalah izharul ibadah, memperlihatkan ibadahnya tadinya, karena ini riya itu urusannya dengan amal soleh, dengan ibadah. Memunculkan, memperlihatkan suatu ibadah liqasdi ru'yatin nasilaha, dengan maksud orang-orang itu ya melihat, orang dengan maksud orang-orang itu melihat ibadah tersebut, fayahmadu sohibaha, nah lalu orang-orang akan memujinya sebagai orang yang ahli ibadah lah gitunya, sebagai ahli ibadah. Ibnu Hajar Al-Asqalani memberi definisi demikian ya, memperlihatkan ibadah kepada orang-orang sehingga orang-orang melihatnya, kemudian mereka akan memberikan pujian kepada orang tersebut sebagai ahli ibadahnya. Itu keuntungan lah disebut, itu keuntungan yang diinginkan gitu oleh orang yang ya minimal punya pujian dari sesama manusia. Selebih dari itu ya mungkinlah dengan demikian itu dapat cuan. Ya namakan eta. Mungkin kan demikian itu dapat cuan. Gini geuleuh. Iya tuh menang duit kegituan deh. Keduniaan lah pokoknya mah, kalau bukan karena ikhlas karena Allah ya pasti karena keduniaan. Nanti juga ada yang menyebut sebut al-jah. Mungkin ingat sebutan al-jah. Al-jah itu ketenaran, kemasyhuran, bahasa kitanya jadi status sosial yang tinggi, tapi di dunia dan keduniaan. Nah, al-jah itu adalah puncak keduniaan, itu yang diinginkan oleh manusia. Kalau nggak salah saya pernah mengatakan begini, kalau menjadi orang kaya itu belum cukup bagi manusia kalau tidak terkenal. Yang menjadi orang yang kaya itu belum cukup bagi manusia kalau tidak terkenal. Mending terkenal bari ripuh. Watak koyo ya sararepan nyarian TikTok teh kan baheula teh gitu, nyarian TikTok teh apa? Ingin terkenal. Bagaimana membuat konten yang sensasi yang banyak orang yang tertarik. Bahkan banyak yang sampai melanggar aturan agama. Untuk apa? Ya untuk keduniaan. Al-jah namanya, ingin terkenal. Ria juga sama. Untuk mendapatkan sebutan, kedudukan gitu di mata sesama manusia sebagai orang yang hebat lah intinya. Kalau ria urusannya ibadah, nanti orang-orang akan mengatakan dia ini orang yang hebat, dia ini seorang ahli ibadah. Kalau yang itu yang al-jah itunya, kalau al-jah itu dengan yang tadinya itu juga al-jah gitu sebutan tersebut. Kemasyhuran, ketenaran, dikenal sebagai ahli ibadah. Kalau dalam pembahasan yang ini ya, penyakit hati, hubbu riyasati dunyawiyah,
ingin menjadi yang terdepan dalam urusan keduniaan. Jadi ingin yang menjadi yang paling terkenal. Data al-jah itu gitu. Nah yang paling buruk malah kalau menginginkan al-jahnya itu menggunakan, memanfaatkan agama. Memanfaatkan agama, memanfaatkan ibadah itu hanya dijadikan alat untuk al-jahnya mencapai tadinya telah ketenaran, kemasyhuran, kedudukan yang tinggi di mata sesama manusia. Nah, kemudian sementara kalau sum'ah nih ya menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, kalau tadi riya itu ya inilah kita menambah hasanah pengetahuan, pemahaman nih ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan riya itu ya seperti barusan, memperlihatkan ibadah dengan maksud ya supaya orang-orang melihat lalu mereka akan memujinya sebagai ahli ibadah. Tak dengan mendapat pujian tersebut, nah orang itu merasa bahwa dia itu berkedudukan tinggi di mata manusia, artinya manusia akan menganggap dia itu orang hebat karena ibadahnya gitu ya. Dia ini orang yang hebat karena ibadahnya. Nah kalau sum'ah yaitu samanya likauniha tata'alaku biha sati sam'i wa riya'i biha satil basori. Nah kalau hanya beda, kalau riya itu langsung diperlihatkan kepada orang-orang ya, amal yang dilakukannya. Kalau sum'ah, amal yang dilakukannya itu sudah dilakukan bahkan mungkin dalam waktu yang lama sebelumnya. Misalnya dia menolong seseorang yang siga nu eta teh meureunna lah no kamari teh anu seseorang yang memberi minum seekor anjing yang hampir. Saat itu ada ria nggak? Kan tidak ada. Saat itu langsung saja tergugah gitunya. Dia tergugah melihat seekor anjing dengan kondisi demikian sampai dia turun lagi ambil air lalu beri minum. Tidak ada yang tahu anggaplah kejadian tersebut. Tapi kemudian di kemudian hari dia mengungkap, memberitakan, membicarakan, menyampaikan apa yang dia lakukan kepada orang-orang. Nah, maksudnya sama untuk mendapatkan pujian. Orang akan mengatakan kamu orang hebat dengan apa yang dilakukannya. Ya, atau menolong sesama manusia yang sedang betul-betul gitulah kepayahan lah orangnya, ditolong sampai bereslah masalahnya. Tetapi kemudian orang ini mengatakan, wah baheula mun teu ditulunganku saya geus ting kumaha teh jelema. Ya kalau tidak saya tolong orang itu, tak itulah itunya dia omong-omongkan terus. Sama dengan ria itunya, hanya itu saja bedanya. Kalau ria itu langsung diperlihatkan ketika melakukan amalnya, kalau sum'ah itu ketika beramalnya gitunya tidak. Ya ketika beramalnya sedang sendiri atau ada orang, tapi saat itu itunya kalau sendiri pasti tidak ria. Ketika di depan orang-orang saat itu tidak ria, tapi kemudian dia menyampaikannya di kemudian hari. Seperti yang demikian lah misalnya. Aripek teh unggal panggih jeung jelema eta mending ngobrol teh eta deui eta ngobrolkeun dulungan si eta mun henteu mah paeh teh si eta. Sabaraha kali unggal panggih teh asa ngade ieu deui cing teh ngadenge teh. Oh itu kan dari saya. Wah itu kan saya pokoknya malah
beak atau amal soleh teh cek orang teh beak atau amal soleh teh gitu-gitu mah. Karena amal itu jadi rusak kan sum'ah itu sama dengan ria kan. Sum'ah itu sama dengan ria, artinya amal soleh yang sebetulnya bisa jadinya ketika melakukannya dia itu benar-benar ikhlas. Hanya di kemudian hari, nah dia ungkap sendiri, artinya dia rusak sendiri amal solehnya dengan sum'ah. Kemudian berikutnya nih, hadis ini yang tadinya redaksi hadis yang tadi, dari yang saya baca ini di Kitab Fathul Bari, ini banyak memunculkan pemahaman lah. Banyak ulama nih artinya yang mengomentari, banyak ulama nih yang memberikan penjelasan tentang makna hadis ini. Nah, di antaranya nih Imam Al-Ghazali yang mengatakan tolabul manzilati fi qulubin nas, yaitu ingin ingin bahasa kitanya apanya istilahnya teh aya kabuli hate cik orang Sunda mah. Pokoknya ingin mengesankan lah itunya, ingin mengesankan pada orang-orang, atau kalau di sini sebetulnya menginginkan satu tempat di dalam hati manusia bahwa sehingga mereka itu memandangnya, menyimpulkan bahwa dia itu orang yang baik, orang yang terpuji. Tanu kararia malahnya kita anggap ya hasanah pengetahuan lah gitu. Imam Al-Ghazali memahaminya demikian nih. Yang menurut Imam Al-Ghazali makna dari hadis itu adalah seseorang yang menginginkan tempat di hati orang lain. Tempat di hati orang lainnya itu adalah mereka akan menyimpulkan bahwa dia itu orang yang baik, orang yang terpuji. Sebetulnya tidak terlalu jauh sihnya pemahamannya di antara beberapa waktu kajian Tahdzibul Akhlak juga sekitar ria, sum'ah yang kurang lebih lah maknanya sama. Apalagi kalau disebut definisi itu kan dimunculkan, dibuat itunya oleh para ulama, nah sehingga tidak mustahil kalau definisi tentang sesuatu itu beragam, berbeda, tapi substansinya sama lah gitunya. Benang merahnya pasti sama. Hanya beda beda kalimatnya, mungkin ada di statement satu ulama itu ada yang kurang, di statement yang lain ada lebihnya, atau hanya beda redaksinya, tapi substansinya tidak akan berbeda. Nah, intinya di sini kan mengerjakan ibadah dengan maksud mencari keuntungan dari sesama manusia. Talah benang merah nama ria mah. Kan mengerjakan ibadah dengan maksud mendapatkan keuntungan dari sesama manusia. Artinya bukan ikhlas karena Allah. Bukan karena mengharapkan keuntungannya dari Allah. Padahal kan Allah menjanjikan keuntungan yang besar kan untuk setiap amal soleh yang dilakukan. Allah menjanjikan keuntungan yang besar untuk setiap amal soleh yang dilakukan. Nah, ini malah gitu ditujukan kepada sesama manusia dan mencari keuntungannya dari sesama manusia. Teta sebut benang merahnya gitulah substansinya. Ria maruk itulah dengan berbagai macam statement itunya dari banyak ulama. Tetap benang merahnya demikian, hilang karena Allahnya. Berarti hilangnya karena Allahnya itu hilang menjadi karena sesama manusia. Kemudian berikutnya nih, Ibnu Abdis Salam mengatakan, tadi Imam Al-Ghazali nya mengatakan mencari
kedudukan gitulah, mencari kedudukan, mencari apa semua itu yang paling pasnya, mencari kedudukan di hati sesama manusia sehingga mereka itu memandangnya sebagai orang yang soleh, orang yang terpuji. Itunya Ibnu siapa? Imam Al-Ghazali demikian. Kemudian Ibnu Abdissalam, Ar-riya'u an ya'mala li goirillah. Riya itu adalah mengerjakan suatu amal li goirillah, atau karena selain Allah. Wasum atau an yukhfi amalahu lillah summa yuhaddisu bihin nas. Kalau sum'ah adalah dia mengerjakan amal solehnya itu lillah, karena Allah. Summa yuhaddisu bihin nasa, tapi kemudian dia ungkap, dia omong-omongkan kepada sesama manusia. Nah kemudian nih catatan berikutnya nih ya. Untuk hadis ini ada beberapa riwayat yang ada agak beda gitunya, agak beda redaksinya. Kalau yang tadi redaksinya sekali lagi nih ya, man samma'a, barang siapa yang samma'a itu artinya memperdengarkannya kepada orang lain. Sounding lah. jadi gitu ya, mengungkap mencek orang mah dibeja-beja gitu, amal yang pernah dilakukannya itu terus dibeja-beja ke mana dengan maksud tadi mencari kedudukan di mata sesama manusia. Beda tuh sounding yang dibeja-beja. Dibeja-beja beta teh gitu lah. Udah eta tukang lahang yang tukang surabi ah teman ulah padeukeut eta teh meunang. Terakur teman. Tukang lahang yang tukang surabi. Mun dagang teh kudu jauh teman. Soalnya dua anak apal modal sih. Tukang lahang apal modal tukang surabi, apal modal ke tukang surabi. Beja-beja sama mal payu si dagang teh. Ulah tuh jag ulah. Coba. Hadis riwayat Ibnul Mubarak. Ya, hadisnya diriwayatkan melalui Ibnu Mas'ud. Hadis riwayat Ibnul Mubarak itu artinya seperti hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Nah, ada nih salah satunya nama Mukharrij Ibnul Mubarak. Di dalam hadis riwayat Ibnul Mubarak, ya hadisnya diriwayatkan melalui Ibnu Mas'ud sahabatnya. Man samma'a Allahu bihi. Itu kurang lebih samanya. Man samma'a Allahu bihi ini dengan yang ada di Sahih Bukhari di sini. Barang siapa yang sum'ah dengan amal soleh yang telah dilakukannya, kurang lebih kan jadi demikian mananya. Barang siapa yang sum'ah dengan amal soleh yang telah dilakukannya, maka Allah akan sama ini juga nih, akan menetapkannya orang yang sum'ah. Nah, di mana sum'ah ini kan kemudian nih pekerjaan nih sum'ah itu kan mengungkap, mengomong-omongkan apa amal soleh yang telah dilakukannya. Padahal sum'ah itu kan akan menggugurkan, akan membatalkan apa yang telah dilakukannya itu sebagai amal soleh yang berpahala. Dengan sum'ah ini maka amalnya gugur, amalnya hilang dan berbalik menjadi dosa. Ya amalnya gugur, amalnya hilangnya dengan sum'ah ini. Sum'ah ini berarti merusak gitu, merusak amal soleh yang dilakukannya. Ya amal solehnya rusak, pahalanya dibatalkan oleh Allah. Yang ada adalah dosa dari sum'ahnya ini. Nah karena sum'ah itu sama dengan riya gitu kan, karena beda. Kalau riya gitu ditujukan kepada orangnya itu di saat melakukan amal solehnya.
Itu kan di saat melakukan amal solehnya. Kalau sum'ah, amal solehnya sudah dilakukan, tapi kan akhirnya kan ditujukan kepada orang juga. Nah sum'ah ini itu kan berarti sum'ah ini akan merusak, menggagalkan, membatalkan amal solehnya, pahalanya juga berarti dibatalkan. Amal solehnya dibatalkan, pahalanya juga dibatalkan, yang ada adalah dosa dari sum'ahnya ini. Nah Allah akan ini di dalam hadis riwayat Ibnu Mubarak dengan redaksi yang sama sampai di sana, man samma'a samma'allahu bihi. Barang siapa melakukan sum'ah maka Allah akan mencapnya dan akan mencapnya dan akan memberitakan, mungkinnya akan memberitakan, akan mengungkap itu bahwa dia itu orang yang demikian. Bisa jadi sum'ahnya hanya kepada beberapa orang, tapi nanti akan tahu semuanya. Artinya oleh Allah akan dibeja-beja cekalot. Tunggu apa? Kok Allah dibeja-beja? Itu akan diungkap. Apa orang yang mendengar gitunya? Apa orang yang mendengar nih? Seseorang si A mengerjakan sum'ah. Nah orang-orang yang mendengarnya ini akan mencapnya sesuatu yang jelek nggak? Belum tentu kan? Belum tentu. Seperti kalau seseorang yang secara sengaja ketika tidak ada orang dia tidak melakukan, tapi begitu ada orang kemudian dikerjakan. Maksudnya apa? Supaya dilihat. Tapi dengan maksud gitunya, dengan maksud menginspirasi, dengan maksud menggugah, mengingatkan orang supaya dengan harapan ada orang yang ikut melakukan. Itu tidak dosa. Kalau makanya definisi riya itu untuk mencari keuntungan dari sesama manusia. Artinya yang demikian ini tidak termasuk riya. Orang yang sengaja melakukan suatu amal soleh itu di depan orang lain supaya terlihat oleh orang-orang. Tapi maksudnya menggugah, mengingatkan, memberi contoh itunya kepada orang lain dengan harapan ada orang lain yang ikut melakukan. Dan harapan yang sesungguhnya adalah dengan adanya orang lain yang ikut melakukan, seakan saya dapat pahala tambahan dari Allah. Nah itu benar, itu tidak berdosa. Nah sum'ah juga sama. Kenapa si A ini kenapa si A itu dia bicarakan kepada orang lain amal soleh yang sudah dilakukannya, maksudnya apa? Nah orang yang mendengarnya nggak akan tahu. Karena dia sum'ah juga mungkin dengan maksud yang tadi kan, memberi contoh, mengingatkan, menginspirasi, itu juga benar. Kalau kemudian ada orang lain yang ikut melakukan, maka orang ini akan dapat pahala tambahan. Nah tentu di sini sum'ah yang jeleknya tadi, riya juga riya yang jelek. Di mana ya kan kalau melakukan dengan maksud demikian ini kan jadi kategorinya bagi orang itu bukan amal soleh. Apa yang dilakukannya itu dikategorikan bukan sebagai amal soleh, justru dia sedang berbuat dosa. Orang yang mengerjakan suatu amal karena riya itu justru dikategorikan sedang berbuat dosa. Nah seperti ini kan contoh riya manu paling jelas manu ieu teh anu dina Quran manu surat Al-Maun. Surat Al-Maun itu kan hampir di ayat kedua terakhirnya kan allazina hum yuraun. Ini masih dari sini, yaitu fawailun lil musallin. Fawailun lil musallin.
Ini kan dicapnya celakalah orang-orang yang sholat. Allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang sholatnya asal-asalan. Walazina hum yurouna, yaitu orang-orang yang ini masih terkait dengan sholat nih ya, yaitu orang yang sholatnya itu asal-asalan, yaitu orang yang yurouna, mereka itu ria, dengan sholatnya itu ria. Walazina hum yurouna, tak sampai di situ wayamnaunal maun mah itu beda masalahnya. Ini kalau dari ayat fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang sholatnya asal-asalan. Walazina hum yurauna, yaitu orang yang sholatnya itu hanya untuk diperlihatkan kepada sesama manusia. Ayat ini tentang orang-orang munafik di zaman Rasulullah. Ya pasti demikian kan, mereka itu sholatnya benar nggak? Mereka itu sholatnya salah-salahan pasti. Mana mungkin mereka sholat dengan serius, dengan benar, apalagi sampai disebutnya teh sholatnya itu dengan hati, penuh penghayatan, penuh penjiwaan terhadap amalan sholatnya. Boro-boro mas orang munafik demikian. Mereka itu asal mengerjakan untuk menutupi kebohongan mereka. Karena mereka itu berpura-pura masuk Islam, bukan benar-benar masuk Islam. Nah, kepura-puraan mereka ini harus terus mereka tutupi. Kalau Rasulullah dan para sahabat berjamaah, mereka nggak berjamaah, pasti ketahuan. Karena Rasulullah dan para sahabat tidak pernah tidak berjamaah. Makanya pasti mereka itu allazina hum yuraun, mereka itu sholatnya hanya untuk diperlihatkan kepada sesama manusia. Nah sekarang ketika orang-orang munafik itu mengerjakan sholat, artinya mereka kan melakukan suatu amal. Bahkan sholatnya kan berjamaah dengan Rasulullah, dengan para sahabat, sholatnya berjamaah. Rasulullah beramal yaitu mengerjakan sholat, para sahabat beramal mengerjakan sholat, orang munafik juga beramal mengerjakan sholat. Tapi beda kan yang didapat oleh Rasulullah dan para sahabat dengan yang didapat oleh orang munafik. Kalau Rasulullah dan para sahabat dari sholatnya itu dapat apa? Dapat pahala kan dari Allahnya karena beramal soleh. Nah mereka dapat dosa karena yang dilakukannya itu adalah amal. Ini kan urusannya urusan ibadah nih ya. Karena yang dilakukannya itu sebetulnya amal soleh. Tapi karena mereka itu demikian, sholatnya itu hanya untuk diperlihatkan kepada sesama manusia, makanya Allah mengatakan wailun. Kalau wailun pasti dosa. Jadi orang yang ria tadinya ketika dia mengerjakan amal soleh, sebetulnya amal soleh, ketika dia itu mengerjakan suatu ibadah, bagi mereka justru mereka itu sedang berdosa. Mereka sedang berdosa dengan ibadah yang dilakukannya. Nah sum'ah juga sama. Waktu mengerjakannya benar, tapi kemudian dibeja-beja. Saya genah. Tapi kemudian yo dibeja-beja ya rusak amal soleh. Nah, yang asalnya benar sebagai amal soleh maka dibatalkan oleh Allah. Berubahlah itu dengan sum'ahnya ini. Dulu yang asalnya benar sebagai amal soleh yang berpahala dibatalkan, berubah, berganti menjadi dosa. Di antaranya winya ini kan Imam Bukhari sekarang ini kan bab riya gitu dan sum'ahnya gitu yang kita kaji sekarang ini kan dari Sahih Bukhari kan hakikatnya. Ya artinya Imam Bukhari kan memuat, mengungkap gitu tentang riya dan sum'ah ini di dalam pembahasan Kitabur Riqaq. Ya Kitabur Riqaq mah banyaknya dari hadis-hadisnya kalau kita ingat-ingat.
Misalnya tentang yang tadinya pernah diungkap yaitu bab hilangnya orang-orang yang soleh. Kalau sudah hilang orang-orang yang soleh, terus yang ada tinggal orang-orang seperti apa? Yaitu orang-orang yang hilang amanah, sehingga orang-orang yang demikian itu disebutnya orang-orang dengan kualitas sampah. Di antaranya nih ya. Kemudian ini yang sekarang bab ini, nah kitab burikok begitu mengerikan. Imam Bukhari ini memuat kitab burikok itu seperti inilah. Kalau di dalam Al-Quran salah satu nama hari kiamat itu Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu artinya itu yang menggetarkan dan meluluhkan hati. Seperti apa situasinya yang disebut Al-Qari'ah? Itu hanya beberapa hal yang disebut di surat Al-Qari'ah, yaitu yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, ketika manusia itu semuanya berlarian gitunya tanpa arah. Kenapa? Panik. Sudah tidak jelas lagi mau ini lari itu mau kemana gitu. Itu yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus, itu kan gunung itu tercabut semuanya, lepas itu dari bumi, terbang itu lalu saling berbenturan, kemudian jatuh ke bumi itu sudah menjadi debu, dan bumi yang asalnya di situ ada gunung itu rata, tidak lagi nampak. Terus kali itu nanti watakunul jibalu kalihin manfus. Nek kedua tadi palingnya di Al-Qari'ah gitu yang menggambarkan arti Al-Qari'ah itu yaitu sesuatu yang menggetarkan dan meluluhkan hati. Tak kita birukyok manu karar itu nu kebaberan teh. Semacam yang tadinya contoh, kemudian kan perbandingan dunia dengan akhirat. Kalau masih ingat nih, ini sebagai landasan Imam Bukhari dalam menyusun ini kitab burikok itu, sebagai landasannya Imam Bukhari memasukkan 2 hadis nih yang menjadi landasan untuk mengarah gitunya melembutkan hati. Dimana dengan maksud melembutkan hati itu supaya mudah menjadi taat. Kalau orang yang keras hati mana mungkin taat? Ya, orang yang keras hatinya mana mungkin taat, pasti enggak. Nah, supaya mudah gitu untuk mengarah untuk taat lah gitunya, supaya mudah untuk taat itu ya harus memiliki hati. Harus memiliki kelembutan hati. Nah, bab yang seperti ini nih yang oleh Imam Bukhari ya gitunya diarahkan nih untuk bisa memiliki kelembutan hati. Dan yang dijadikan landasan oleh Imam Al-Bukhari dalam membahas ini adalah yang pertama, yaitu hadis la aisha illa aisul akhirah. Bukanlah kehidupan sesungguhnya bagi manusia itu melainkan nanti di akhirat. Itu yang harus jadi prinsip lah sebutnya, harus jadi prinsip, harus jadi dasar itu bagi manusia. Bukanlah kehidupan yang sesungguhnya bagi manusia itu melainkan nanti kehidupan di akhirat. Kemudian hadis kedua yang dijadikan landasan, pondasi oleh Imam Al-Bukhari untuk ini kitab burikok ini adalah nikmatani magbunun fihi makasirun minan nas. Ada 2 macam kenikmatan yang banyak sekali manusia celaka karena 2 macam kenikmatan ini, yaitu sehat dan waktu. Itu yang dijadikan landasan. Banyak yang celaka karena kenikmatan sehat dan waktu. Ternyata maksudnya yang ini nih ya, saya ulang sedikit. Kenapa banyak yang celaka dengan nikmat sehat dan waktu? Karena ketika manusia melakukan apapun dia sedang sehat dan pasti pakai waktu kan.
Sementara kenikmatan itu summa latus alunna yauma izin anin naim. Kemudian kalian semua akan dimintai tanggung jawab. Gitu kan, summa latus alunna yauma izin teh pada hari nanti di akhirat. Kemudian kalian semua akan dimintai tanggung jawab anin naim dari seluruh kenikmatan yang telah Allah berikan. Yang terbanyak manusia celaka karena kenikmatan itu adalah sehat dan waktu. Nah ini kalau apanya ya cobalah ingat-ingat gitu. Dipakai naon wae keur sehat teh. Artinya ketika kita sedang sehat itu digunakan untuk melakukan apa saja. Kemudian jatah waktu, dia mah kolaborasi tidak bisa lepas, sehat waktu gitulahnya. Ketika seseorang melakukan sesuatu itu ya karena dia sedang sehat. Dan ketika melakukan apapun berarti dia sedang menggunakan atau menghabiskan jatah waktu hidup di dunia. Yang melakukan apapun berarti itu kan sedang menggunakan jatah waktu yang Allah berikan gitu untuk hidup di dunia. Dan hadis tadi menyebutkan dua-duanya itu kenikmatan. Nikmatan itu dua macam nikmat, sehat dan waktu. Sumalatus alunna yauma izin anin naim, itu kan kalian nanti di akhirat akan dimintai tanggung jawab dari semua kenikmatan. Yang terbanyak berarti lahnya boleh disebut yang terbanyak seseorang celaka terkait dengan kenikmatan yang Allah berikan itu adalah berupa sehat dan waktu. Lamun beunghar meureun tambah meureun cilaka ku hartana tah. Ya orang yang celaka karena harta gitulahnya tambah ku etana cilaka teh. Tapi kalau ini ya karena pasti ini ada dimiliki oleh setiap orang lah sehat dan waktu. Sehatnya itu dipakai apa? Waktu yang Allah jatahkan selama di dunia ini dipakai apa? Nah itu yang latus aluna yauma izin anin naim. Nah Imam Bukhari itu melandasi membahas Kitabur Riqaq itu dengan dua hadis tadi. Yang pertama, hidup sesungguhnya bagi manusia itu adalah nanti di akhirat. Tapi masalahnya kan bagaimana seseorang hidup di akhirat ditentukan oleh amal selama di dunia. Itu berat sebetulnya bagi manusia. Ya bagaimana itunya hidup seseorang di akhirat nanti ditentukan oleh amal selama di dunia. Sementara yang disebut di akhirat itu kan hanya ada surga atau neraka. Artinya apakah seseorang masuk surga atau masuk neraka itu ditentukan oleh amalnya selama di dunia. Yang sementara kan oleh Allah sudah diberi kenikmatan sehat dan waktu. Artinya kenapa banyak manusia yang celaka? Berarti banyak yang tidak menggunakannya untuk beramal soleh. Digunakan untuk apa? Ya untuk kadunya, untuk keduniaan pasti. Bukan di rajin ibadah ria, ayeuna kajian ibadah ria. Aman tidak ria, sumah di kadituna teh manusianya nepi ka sabeleun. Ya sekalinya melakukan ibadah ria. Yang dilakukannya kan ibadahnya. Sekalinya melakukan ibadah ria, aman dari ria. Kemudian kan beja-beja eta deui. Aduh banyak ranjau berarti untuk manusia itu hidup di dunia nih ternyata. Benar gitu kalau yang selamat itu hanya yang bertakwa. Arti takwa itu adalah hati-hati karena banyak ranjau. Artinya kalau sembrono mah sudah menginjak ranjau. Heap.
menginjak ranjau ya celaka lah. Eta banyak yang mencelakakan itu. Hanya yang bertakwa yang selamat. Orang yang bertakwa itu hati-hati, hidupnya pasti hati-hati, teliti, apik, tarapti, nggak ada kesan sembrono dalam hal apapun. Orang yang bertakwa pasti demikian, penuh perhitungan, terutama menghitung atau penuh perhitungan. Kalau melakukan sesuatu ini akibat di akhiratnya apa, itu perhitungan paling hebat. Sebelum melakukan sesuatu itu selalu berhitung, artinya selalu memperhitungkan. Kalau melakukan sesuatu itu ini akibat di akhiratnya apa? Karena di akhirat hanya ada dua, surga atau kan nggak ada tempat lainnya. Bukan pilihan sih, dan nyewa nyebut pilihan itu surga dan neraka apa pilihan gitu? Atau lain pilihan lo gitu mah. Ya, seperti orang gitu yang diberi bingkisan gitu dengan racun, sok pilih mana? Atau lain pilihan lo gitu. Diberi parcel gitu bingkisan yang terus yang satu racun, namanya pilihan lo gitu. Bukan pilihan, harus kan menghindari racun dan wajib memilih parcel, bukan ditunjukkan sebagai pilihan, bukan. Nah, surga dan neraka itu bukan pilihan dan disebutkan pilih surga pilih neraka, ada salah pertanyaan gitu, itu bukan pilihan. Harus menjauhi neraka dan wajib memilih wajib meraih itunya, wajib mendapatkan surga. Nah, selain dari dua itu di akhirat tidak ada tempat lain. Dan untuk mendapatkan hasil mungkinnya apakah seseorang itu masuk neraka atau masuk surga ditentukan oleh amalnya selama di dunia. Malah ini kan ya, ini kalau kaitannya dengan sekarang gitunya, ketika beribadah sebetulnya ria lagi melakukannya tidak jadi amal soleh, itu adalah dosa. Ketika selamat dari ria, sum'ah masih mengintai, berarti kan sebutlah gitunya, ini sum'ah masih mengintai nih. Bisa jadi orang itu dia tidak kuat untuk mengungkap, memberitakan amal soleh yang pernah dilakukannya. Begitu sum'ah hilang, amal solehnya rusak, pahalanya dibatalkan, malah jadi dosa. Nah, ini lanjutkan lagi nih dari sini nih. Ini lagi kita berikok pada mengerikan itu Al-Qari'ah ya teh. Kita berikok hal-hal yang mengerikan kan, kalau ini terjadi kan amal solehnya dibatalkan, pahalanya dibatalkan, malah jadi dosa. Nah, sementara kan dosa inilah dosanya hanya dosa sebut nanti hanya dosa yang memasukkan seseorang ke neraka. Ya, dosalah yang memasukkan seseorang ke dalam neraka. Itu tadi bukan pilihan kan, itu sesuatu yang harus dihindari, harus dijauhi. Dan wajib itu kan mendapatkan atau meraih surga. Nah, lanjutkan lagi nih. Tadi sampai hadis riwayat Ibnu Mubarak, man samma'a samma'allahu bihi wa man ra'allahu bihi. Ini juga sama lah, kalau ini beda, ini fi'il madi, yang tadi fi'il mudhari. Subteks nih bahasa Arab. Ini fi'il madi, yang tadi fi'il mudhari yuroi, ini bahasa fi'il madinya ro'a. Nah, di dalam hadis riwayat Ibnu Mubarak ini ada tambahan. Kalau sampai di sana tadi samanya sum'ah dan riya. Di dalam hadis Ibnu Mubarak ada tambahan waman tatawala ta'azuman khafadahullah. Barang siapa yang takabur karena merasa, pastinya takabur karena merasa dirinya besar. Karena arti takabur itu kan merasa besar. Kalau takabur merasa besar, kalau kabir besar.
Itu dari akar kata kabirnya besar, takabur merasa besar. Nah, barang siapa yang takabur karena merasa dirinya itu orang yang itulah orang yang hebat, orang yang di sini ta'azuman maka merasa dirinya seorang yang agung. Sampai ada itunya saya tadi Alexander itu. Oh iya itu ada manusia yang the great wah, mau ayalah jelema mah. Manusia itu paling memiliki satu atau dua kelebihan, sementara kekurangannya seabrek. Ya manusia itu ada lah gitunya yang memiliki satu dua lah palingnya satu dua tiga artinya nggak banyak pasti. Kelebihan yang dimiliki itu pun kan anugerah dari Allah. Tapi di balik itu kan kekurangannya amat banyak. Memiliki kelebihan pun itu anugerah dari Allah, itu pemberian dari Allah. Yang mestinya kan bersyukur kan dengan diberi kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini malah jadi takabur. Nah, barang siapa yang takaburnya karena merasa dirinya orang hebat lah, kurang lebih demikiannya mesti orang hebat, orang besar. Khafadahullah, pasti Allah akan merendahkannya, pasti Allah akan mengecilkannya. Orang ini merasa besar, justru oleh Allah akan dikecilkan, akan direndahkan, akan dihinakan. Wa man tawadhu'a takhasyu'an rafa'ahullah. Barang siapa tawadu, asik ada tawadu. Tawadu nu asli kan deh ulah nu kawe. Tawadu nu kawe teh asa tegeuna tawadu teh tara mawa duit. Nu tawadu teh. Gitu tawadu teh tara mawa udun gitu. Kieu we ningali rokok batur teh ya siga laleur ningali nu jalan entrep kana rokok batur teh. Tawadu ya kebalikan dari takaburnya. Tawadu kebalikan dari takabur. Alah kalau dalam bahasa kitanya, kalau di hadapan Allah wajib merendah diri. Rendah dirinya di hadapan Allah itu wajib merendah diri, bahkan sampai serendah-rendahnya. Sampai kalau merasa kecil di hadapan Allah sampai sekecil-kecilnya. Kalau dengan sesama manusia itu tidak boleh. Kalau dengan sesama manusia itunya merasa takabur, merasa dirinya lebih dari yang lain tidak boleh. Merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat, merasa lebih besar dari yang lain tidak boleh. Dan juga tidak boleh merasa lebih rendah dari sesama manusia. Takhosas namanya. Takhosas itu rendah diri, itu di hadapan sesama manusia itu gak boleh. Kalau di hadapan Allah wajib. Nah ini di hadapan Allah tentunya nih ya. Nah yang disebut tawadu itu kalau dengan sesama manusia artinya semua manusia sama. Jangan merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih besar dari yang lain. Juga jangan merasa lebih rendah, lebih kecil dari yang lain, dari semua manusia. Semua manusia sama. Kalaulah kita melihat, wah ternyata kan orang ini orang kaya. Ya karena Allah takdirkan dia demikian. Orang ini misalnya orang yang banyak ilmunya. Ya memang Allah takdirkan demikian. Tidak bolehnya merasa rendah diri. Itu rendah diri di hadapan sesama manusia nggak boleh. Makanya tadi saya katakan bahwa kalau di hadapan Allah wajib merendah diri sampai serendah-rendahnya. Wajib merasa kecil di hadapan Allah sampai sekecil-kecilnya, bahkan hilang lah gitunya. Artinya ya apa artinya saya?
sebagai manusia ya, di hadapan Allah, karena manusia itu yang la haula wala quwata illa billah, segala-galanya itu oleh Allah. Nah ini hadis ini nih ya, di riwayat Ibnu Mubarak ada tambahan ini, barang siapa yang takabur karena merasa dirinya merasa dirinya itu hebat, merasa dirinya lebih besar dari yang lain, maka oleh Allah akan dihinakan, direndahkan. Barang siapa yang tawadunya karena itu ada tawadunya karena merasa benar-benar bukan kecil lagi itulah, merasa benar-benar tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Rafa'ahullah, justru oleh Allah akan diangkat orang seperti ini, diangkat, ditinggikan derajatnya, dimuliakan. Datanya hadis riwayat Ibnul Mubarak, nah ada tambahan yang barusan. Kemudian pada riwayat At-Tabrani, ya hadisnya melalui Jabir bin Abdullah. Lafaz hadisnya, man kana za lisanaini fid dunya ja'alahullahu lahu lisanaini min narin atau min nari yaumal qiyamah atau min narin yaumal qiyamah. Barang siapa yang memiliki dua lisan, Allah akan memberinya dua lisan pada dari api pada hari kiamat. Ini terkait dengan sumahnya. Sumah itu kan bicara. Ya kan sumah tadi. Beja. Pan sumah teh eta. Di hadis ini itunya Rasulullah menyebutkannya memiliki dua lisan, maka Allah akan memberinya dua lisan dari api neraka pada hari kiamat. Intinya sum'ah itu dosa, berarti ini dengan keterangan akan diberi dua lisan dari api neraka, ya artinya dosa kalau dikaitkan dengan api neraka pada hari kiamat. Yang besar hadis riwayat At-Tabrani yang melalui Jabir bin Abdullah dengan redaksi demikian. Ini di sini menyebut lisan itu ini terkait dengan sumah nih ya. Barang siapa memiliki dua lisan, maka Allah akan memberinya dua lisan pada dari api pada hari kiamat. Kemudian Imam Al-Khattabi, tadinya Imam Ghazali, Ibnu Abdis Salam, mereka nih menerangkan, mereka menjelaskan atau menyampaikan pemahaman mereka di tentang hadis ini. Nah, sekarang tambahan lagi, sekarang lebih banyak ya, tapi nggak akan dibaca semuanya, tidak akan dibaca semuanya, bahkan ada yang seperti ini sebetulnya nih ya. Sebentar nih ya, yang menurut saya nggak nyambung sih, tapi ada nih yang memaknai hadis ini seperti ini. Kayak tadi itu mana tanya, mana tadi tanya, kiri atau hiu ya. Karena yang tadi teka baca tapi atau dicirian gitunya tadi mananya nggak nyambung lah. Nah, ini Imam Al-Khattabi memaknainya seperti ini. Man amila amalan ala ghairi ikhlasin. Barang siapa beramal tapi tidak ikhlas. Barang siapa beramal tapi tidak ikhlas, wa innama yuridu an yarahun nas wa yasma'uhu. Dia itu barang siapa beramal tapi tidak ikhlasnya, yaitu apakah ria ataupun sum'ah. Taruh sum'ah itu jadi sama dengan ria lah, pokoknya kan tidak ikhlas. Ya, barang siapa beramal tapi tidak ikhlas, dia itu beramal karena ria atau sum'ah, juzia ala zalika, maka akan diberi balasan oleh Allah atas hal tersebut, bi an yushhirahullahu,
yaitu orang itu akan dimasyhurkan oleh Allah. Tadi ditetapkan, dicap gitunya, dicap ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau di hadis ini di sini ya Imam Al-Khattabi mengatakan bi an yushirahullahu, maka Allah akan memasyhurkannya, wa yabdohahu wa yuzhiruhu ma kana yubtiruhu. Allah akan memasyhurkannya dan Allah akan mengungkap apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya. Itu riaknya itunya, niat ria, kemudian ya sum'ah juga kan ada niatnya. Kenapa dia mengomong-omongkan amal solehnya sendiri? Sama kan, ria dan sum'ah itu sama, mencari keuntungan dari sesama manusia. Nah, maka Allah akan memasyhurkan orang itu dan Allah akan mengungkap apa yang ada di dalam hatinya. Ini menurut Ibnu Al-Khattabi-nya makna hadis ini. Makna hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari-nya adalah man sam'a, barang siapa yang sum'ah maka Allah akan menetapkannya sebagai orang yang sum'ah. Barang siapa yang ria maka Allah akan menetapkannya sebagai orang yang ria. Nah, ini kata Imam Al-Khattabi, maka Allah akan mengungkap, membuka dan memperkenalkanlah, memasyhurkannya sebagai orang yang ria atau sum'ahnya, dan Allah akan mengungkap apa yang ada di dalam hati mereka. Nah, karena kalau sesama manusia, ketika seseorang mengerjakan satu ibadah karena ria kan orang nggak tahu kan, makanya orang memuji kan. Justru kan orang-orang memuji sebagai orang yang ahli ibadah, sebagai orang yang soleh. Mereka tidak tahu apa yang sebetulnya, apa yang sesungguhnya ada di dalam hatinya. Nah, ini akan diungkap oleh Allah. Panuki itu disebutnya tenggete era. Kalau sebetulnya orang tahu, malu nggak? Ya, artinya kan hal ini kan orangnya itu akan malu kalau kalau sebetulnya orang-orang itu tahu mengapa dia rajin beribadah. Kalau orang-orang tahu niat yang sesungguhnya, atau orang ini ternyata dia tahu bahwa orang-orang itu tahu niatnya apa, itu kan hal yang memalukan. Kalau yang sebelumnya katakanlahnya sampai memuji, orang-orang memuji, menyampaikan pujian, wah dia orang yang hebat, dia itu ahli ibadah, ini soleh pisan. Kalau kemudian orang-orang tahu niat yang sesungguhnya, pasti mereka akan balik mencaci, memaki. Sugan benar harus dipuji. Kan dituluy kan teman-teman harus dipuji. Nanti tekau dipuji, tekau dipuji. Tuluy tekau dipuji. Orang akan merasa menyesal gitu. Orang menyesal telah menyimpulkan gitunya, orang menyesal. Ya, kalaupun tidak menyampaikan pujian, orang menyesal telah menyimpulkan orang tersebut sebagai orang yang soleh. Ya, orang-orang itu akan menyesal. Nyata gitu, hanas muji, ini kaduhung muji, dipuji teh. Kadituna teh, wah tetega ya saya inget den huy itu teh. Nolol teh kana jendela gitu teh. Kumaha calamun keur tempat Quran aja di nasirah atau juga nya nolol kana jendela mun keur eta tah. TTD lah pokoknya di dinya teh lumbia teh TTD ada di Suwarna pokoknya mah tong di beja-beja TTD. Kemudian ada juga yang memaknai, nah di sini kila Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak menyebut orangnya nih. Ada juga yang memaknainya demikian nih. Ini yang berikutnya nih. Man qasoda bi amalihi aljah. Tadinya menyebut aljah katanya.
Ya ketenaran yaitu dikenal gitunya, dikenal termasyhur sebagai apa itu aljah gitu. Nah, barang siapa yang bermaksud dengan amalnya itu mendapatkan aljah wal manzilata indan nas, dan kedudukan, mendapatkan tempat gitulahnya di mata manusia, walam yurid bihi wajhallah, dan tidak bermaksud untuk mendapatkan keridhaan Allah. Fa innallaha yaj'aluhu hadisan indan nasi allazina aradu nailal manzilati indahum, maka Allah akan memasyhurkannya. Allah akan memasyhurkannya gitunya di di mata sesama manusia. Ya kan, ini kan yang dimaksud aljah di kemasyhuran. Ya Allah akan mengabulkan lah gitunya keinginan orang ini menjadi termasyhur, terkenal di mata sesama manusia. Allah akan menjadikannya demikian. Wala sawabalahu fil akhirah, tapi tidak ada balasan bagi orang ini untuk di akhirat. Itulah balasan bagi orang tersebut, karena itulah yang diinginkan olehnya. Ingin menjadi terkenal, dibuat terkenal oleh Allah. Tapi kan dengan catatan, yang diamalkannya, yang dilakukannya ini adalah ibadah, amal soleh. Semestinya tadi kan yang namanya ibadah, amal soleh itu kan dapat pahala dari Allah. Nah itu tidak ada dari Allah. Yang ada malah dosa, tapi keinginan untuk menjadi terkenalnya akan dikabulkan oleh Allah, akan dikenal sebagai orang yang soleh. Beda kan, agak beda kan tadi dengan kalau Imam Al-Khattabi tadi kan memaknainya seperti yang tadinya. Kalau Imam Al-Khattabi tadi kan memaknainya Allah akan memasyhurkannya. Ya, Allah akan memasyhurkannya, tapi Allah akan mengungkap apa yang sesungguhnya ada di dalam hatinya. Nah, kalau ini ada yang mengatakan maknanya seperti ini, ya Allah akan memenuhi apa yang diinginkannya, wala sawabalahu fil akhirah, tapi di akhirat tidak ada pahala bagi amalnya itu. Yang ada kan tadi malah jadi dosa. Bukan pahala tapi malah menjadi dosa. Nah, ini sejalan dengan ayat surat Hud ayat 15-16. Gimana yang demikian, yang berpendapat demikian ini menyebutkan hal itu sejalan dengan surat Hud ayat 15-16. Nah, ayatnya seperti ini terjemahnya saja nih ya. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia, keduniaan dan segala aksesorisnya dengan segala perhiasannya, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi, ini bahasanya nih, nuwafi ilaihim a'malahum fiha, Allah akan memenuhi, ya Allah akan memberi balasan penuh atas apa yang mereka amalkan di dunia. Karena mereka kan tadi menginginkan dunia, menginginkan keduniaan, yaitu pujian, kedudukan di mata sesama manusia. Ini kan bukan akhirat berarti. Karena kalau untuk akhirat itu yang diinginkannya adalah pahala. Yang diinginkan dengan mengerjakan ibadah ini apa? Mendapatkan taeta akhirat mah. Kalau ini kan menginginkan dunia, karena yang diinginkannya itu adalah termasyhur, mendapatkan tempat di hati manusia. Nah ini ayatnya. Ya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia beserta perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas amalan mereka itu di dunia. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Dan ini wahum fiha la yubkhasun. Nah, di dunia itu mereka tidak akan dirugikan oleh Allah.
Allah akan memberi balasan untuk di dunianya dengan sempurna. Mereka tidak akan dirugikan. Nah, ayat ke-16-nya, itulah orang-orang yang tidak memperoleh apapun di akhirat kecuali neraka. Itulah hanya orang-orang yang tidak memperoleh apapun di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana, di akhiratnya atau di nerakanya, apa yang telah mereka amalkan ketika di dunia. Nah, sia-sialahnya di sana apa yang telah mereka amalkan di dunia, dan gugurlah, terhapuslah, batallah apa yang telah mereka amalkan. Itu kan makanya tadi kan dengan sum'ah ini batal jadi amal solehnya, berbalik, berubah menjadi dosa. Jadi dia ngeri kan di awalnya ayat ini. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh apapun, tidak mendapatkan apapun di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka amalkan ketika di dunia, dan gugurlah, batalah, hapuslah apa yang telah mereka amalkan. Ya itu kan gugur, batal, hapus, batal pahalanya juga, padahal asalnya benar diberi pahala, tapi karena eta tah nu ngabatalkeun teh beja-beja batal we, amal solehnya berbalik menjadi dosa. Nah, itulah tadi banyak sihnya ini yang menerangkan, tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri di sini hanya mengatakan, ada yang mengatakan beragam lah, bahkan yang tidak nyambung juga ada. Nah, terakhir nih Imam At-Tabrani Imam At-Tabari seorang tabi'in. Seorang tabi'in kan yang bertemu dengan sahabat nih ya. Tabi'in itu kan yang sezaman bertemu dengan sahabat. Imam At-Tabari mengatakan, kana Ibnu Umar wa Ibnu Mas'udin wa jama'atun minas salaf. Disebut di sini Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan banyaklah gitunya dari kalangan sahabat. Yatahajjaduna fi masajidihim. Mereka suka sholat malam di masjid. Wa yatazaharuna bimahasini a'malihim. Mereka sering sengaja memperlihatkan amal-amal soleh ketika mereka mengerjakan. Para sahabat seringnya memperlihatkan gitunya amal-amal soleh yang mereka kerjakan, li yuqtada bihim, agar diikuti oleh orang yang lain. Jadi para sahabat itu sudah seperti Nabi lah. Emang Nabi ria? Justru kan Nabi harus memberi contoh kan? Ya kalau Nabi kan harus memberi contoh kan? Makanya Nabi melakukan pasti di depan orang, karena Nabi harus menjadi contoh. Nah, sahabat juga nih diantaranya yang disebut Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, mereka sering sengaja memperlihatkan amal-amal soleh yang mereka lakukan. Maksud mereka itu sama seperti Nabi. Mereka ini mengajari, memberi contoh tabi'in. Karena tabi'in tahu amal soleh dari mana, karena mereka tidak bertemu dengan Nabi kan. Maka ya para sahabatlah yang memberi contoh demikian. Nah, mereka ini diantaranya mereka suka mengerjakan sholat malam di masjid, dan mereka sering memperlihatkan amal-amal soleh yang mereka lakukan agar diikuti. Nah, itulah sampai di sana tanya perkataan At-Tabari, seorang tabi'in lah. Jadi mungkin At-Tabari ini memang melihat langsung. Ya, Ibnu Umar tadinya, Ibnu Mas'ud, dan banyak sahabat yang lain, mereka sering sengaja mengerjakan amal soleh itu di depan orang banyak, liyuk tadabihim. Nah, itu tadi maksudnya mengajar gitu kepada tabiin, mengajar, memberitahu, mengingatkan lah, dan menginspirasi apalah itunya ininya sebutannya kepada mereka.
Nah kalau seorang Ibnu Umar, seorang Ibnu Mas'ud, wah ini sahabat-sahabat yang luar biasa tuh, sahabat ngetop ya malah tentang ininya ya, tentang beragamanya ya. Ibnu Umar itu kan taasi. Jangankan urusan ibadah, Ibnu Umar mau urusan bukan ibadah saja, hanya mau mengikuti Nabi. Kemudian Ibnu Mas'ud mah ahli Quran. Banyaknya Ibnu Mas'ud itu menafsirkan ayat itu banyak. Ahli tafsir lah gitu, salah seorang ahli tafsir atau ya termasuk ulama dari kalangan para sahabat. Dan mereka itu dijamin lah gitunya selamat dari ria. Padahal mereka sering sengaja beramal soleh di depan orang banyak.